Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan di sore ini, kita melanjutkan pembahasan mata kuliah tata tulis ilmiah dan metode penelitian yang diharapkan mendukung proposal tugas akhir kalian ya. Setelah di pertemuan di ujian yang pertama, yang merupakan pengantar ya, sekarang kita akan melaksanakan ujian yang kedua. Ya, jadi di sini sebelum pelaksanaannya yang direncanakan mulai hari Jumat dan pelaksanaannya sekitar 1 minggu, kita akan membahas dulu dan nanti barangkali ada diskusi dan tanya jawab terkait ini ya. Yang diharapkan mudah-mudahan lebih mengoptimalkan untuk tugas akhir kalian khususnya adalah proposal. Di sini di ujian data tulis yang kedua ini, ya ujian kedua ini kita hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan, yang berkaitan dengan tinjauan pustaka, dan berkaitan dengan metode. Kalau di ujian yang pertama sebelumnya, terutama masih pengantar atau awal dalam arti berkaitan dengan judul, berkaitan dengan abstrak. Ini berkaitan dengan yang berikutnya. Kalau di proposal tugas akhir untuk Fakultas Informatika, ini artinya bab 1, bab 2 dan ini sebagian dari bab 3. Jadi bab 3 belum tuntas semuanya. Nanti akan kita lanjutkan dengan ujian berikutnya. Ya, di sini akan kita bahas adalah contoh judul yang pernah saya sampaikan ada 2 contoh judul. Ya, ini mudah-mudahan bisa membantu dan nanti di sini untuk yang berkaitan dengan slide ini, yang berkaitan dengan slide yang ujian 2 ini belum dituliskan ya dengan contoh judul ini, tapi kita akan membicarakan dalam pembahasan pertemuan ini. Kemudian untuk ujian ujian-ujian seperti ujian 1 dan ujian termasuk juga ujian 2 yang disampaikan pada waktu pertemuan ya seperti ujian 1 yaitu slide dan latex yaitu progres proposal PA dalam bentuk latex ya. Untuk slide-nya sendiri kita mempunyai template artinya slide-slide-nya yang harus disesuaikan. Kalian slide-slide-nya itu tidak apa bebas begitu saja. Maksudnya misalkan dari proposal tugas akhir, copy di slide untuk ujian 2 ini, tapi ini ada template-nya ya. Jadi kalian diminta untuk mengikuti template-template slide-slide apa saja yang perlu dibuat. Ya, contoh judul yang pernah disampaikan yaitu adalah ada 2 contoh judul. Yang pertama adalah pembangunan daftar kesamaan semantik teks untuk pembuatan ensiklopedia kosakata Al-Quran menggunakan kitab-kitab tafsir. Ini judul yang lumayan panjang ya. Nah, ya mungkin bisa diperpendek. Ya, jadi di um, pengantar untuk ujian 2 ini nanti kita akan bahas juga dengan antara lain contoh judul ini. Kemudian yang kedua, contoh judul yang kedua adalah analisis pengaruh berbagai teknik attention untuk analisis sentimen dengan atau menggunakan LSTM. Nah, di sini aturannya adalah slide-nya itu harus sesuai dengan template ya. Jadi ada judul apa dan isinya, maksudnya judul slide ini, halaman slide dan isinya. Contohnya adalah ini contohnya belum saya tuliskan, kita lihat langsung nanti ya di slide-slide-nya ya. Ini salah satu contohnya. Ya, jadi saya ulangi lagi.
Kalau mungkin di ujian pertama itu kalian bervariasi slide-nya. Kalau di ujian kedua ini lebih apa? Ada apa yang harus kalian buat, apa yang harus kalian isi, yang tentunya banyak di antaranya sebenarnya udah kalian buat di proposal dan nanti diharapkan ada komentar, masukan tambahan dari saya ya, di samping tentunya dari yang sudah ada dari calon pembimbing atau juga dari reviewer yang lain. Kalau di sini di mata kuliah ini terutama adalah dasar-dasarnya termasuk ya tata tulisnya. Ya ini dimulai dari sini. Ini ditulis ada untuk template gitu ya. Maksudnya kalian menuliskan apa I/O proses atau tasnya. Ya jadi di sini ada penjelasan dan contoh kasus sederhana dengan bahasa natural, maksudnya maaf nih bahasa natural, dengan bahasa natural ya atau bahasa Indonesia, artinya bahasa manusia, bukan formal, bukan penjelasan formal. Nanti penjelasan formal di berikutnya lagi, di ujian berikutnya lagi. Ya contohnya atau juga di sini yang kedua, jadi ada pertama, kedua, ilustrasi atau gambar contoh kasus sederhana yang saya kira beberapa kali udah pernah saya sampaikan ya di kelas. Sekarang kita contohnya menggunakan ini, yang contoh judul ini. Bentar, saya akan pop ini dulu. Ya, ya gini di sini misalkan contohnya ya, kalau untuk pembangunan daftar kesamaan semantik ini yang pertama, ya contoh yang pertama, ya di sini adalah input output proses. Di sini prosesnya apa saja sih? Prosesnya itu adalah pembangunan daftar kesamaan semantik atau pembangunan lebih lengkapnya lagi pembangunan daftar kesamaan semantik test. Em, Kemudian juga ada juga proses pembuatan ensiklopedia kosakata yang sistem besarnya yang akan dituju adalah atau yang didukung adalah pembuatan ensiklopedia kosakata. Kemudian eh, yang prioritasnya sendiri adalah ini ya, seperti halnya saya kira dari sisi bahasanya yang kita bisa lihat, yaitu pembangunan daftar kesamaan semantik teks. Ya. Di sini inputnya adalah kosakata seperti contohnya. Kosakata itu misalkan kaum, ya, kaum. Ya. Kemudian outputnya itu adalah kalimat-kalimat di dalam kitab-kitab tafsir yang akan bisa menjelaskan kata kaum meskipun belum jadi sebuah entry tapi ini masih daftar pembangunan daftar kesamaan. Jadi daftarnya itu berupa daftar kalimat dalam hal ini bisa paragraf atau kata sebenarnya tapi misalkan di sini adalah kalimat seperti kata kaum kemudian di tafsir itu kalimat mana saja yang yang mempunyai kesamaan yang tinggi, artinya nanti bisa digunakan untuk ensiklopedia kata-kata. Nah, contohnya seperti itu. Ya, kemudian untuk pembuatan ensiklopedia seperti ini sendiri, yaitu sebenarnya ini adalah proyek lebih besarnya lagi. Artinya inputnya itu adalah per kosakata, seperti misalkan kaum dan tafsir, halaman-halaman atau kalimat-kalimat dalam tafsir. Kemudian outputnya ya setelah tadi dibuat
kesamaan atau daftar kesamaan kalimat, kemudian dibuat bentuknya adalah entry, entry ensiklopedia untuk kata kaum. Ya, seperti itu. Kemudian ilustrasi atau gambar, contoh hal sederhana, ya kita menggambarkan, dibuat gambar sederhana untuk sebuah contoh. Ini contoh yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa inputnya itu adalah sebuah kata, kaum misalkan, dan input yang lainnya adalah kalimat-kalimat di dalam tafsir, dan outputnya adalah skor skor kesamaan semantik. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua yang menjelaskan input output proses, di sini ada proses atau task, ada analisis sentimen. Apa input dan output analisis sentimen? Di sini adalah inputnya berupa review atau ulasan, kemudian ada contoh sebuah ulasan, kemudian outputnya positif atau negatif. Dalam hal ini, untuk contoh yang di sini, ini adalah sederhana seperti itu, artinya positif atau negatif. Kemudian yang kedua, sebenarnya menjelaskan juga untuk attention, sesudah dan sebelum adanya attention. Ya, sebelum ada attention itu hanya berupa kata-kata, kata-kata, kemudian rangkaian kata-kata. Kemudian setelah ada attention itu um, ada relasi, skor, relasi yang ada skornya. Seperti misalkan kalau dari sisi misalkan dari sebuah kata di sini ke kata-kata yang lain, ini ada uh, panah-panahnya ya, kemudian ada ininya, ada skornya. Jadi inputnya adalah rangkaian kata-kata, outputnya adalah berupa hubungan antar kata itu dengan yang lain dan skornya. Nah itu seperti itu ya. Kalau digambarkan juga teknik attention dengan gambar seperti itu, kata-kata kemudian ada panah-panahnya. Kemudian yang berikutnya, ini contohnya. Yang berikutnya, ini masih template juga, sebagaimana kalian saya kira udah membuat ya di bab 1. Jadi kalian juga harus nanti satu slide adalah tujuan. Di mana tujuan itu maksudnya apa? Maksud tujuan adalah pada saat akhir proses tugas akhir nanti, yaitu di akhir semester depan, apa yang dihasilkan, apa yang akan dihasilkan. Ya, termasuk yang dihasilkan itu apa ya deliverable-nya istilahnya ya, atau outcome-nya dan kualitas atau performansi yang dihasilkan dari outcome tersebut. Ya, misalkan untuk contoh yang pertama di sini. Ya, contoh yang pertama adalah uh, artinya yang dihasilkan adalah uh, pasangan antara kata atau nanti daftar kata-kata dengan kalimat-kalimat di dalam kitab tafsir yang um, pasangan itu mempunyai skor keterkaitan atau kesamaan semantik. Ya. Ya, jadi itu apa tujuannya yang kualitasnya, ya kualitas itu artinya diukur dengan metrik evaluasi dengan pengujian, yang kualitasnya ya ini apa ya em, menengah gitu ya. Menengah itu apa yang dimaksud dengan menengah nih nanti bisa dilihat dari literatur review. Maksudnya mungkin tidak sebagus state of the art karena ini masih rintisan dari untuk contoh ini. Ya, kemudian untuk contoh yang kedua, ini apa outcome-nya?
Tujuannya itu menghasilkan apa outcome-nya? Ya tujuannya adalah menghasilkan analisis. Ya analisis dari apa? Analisis dari pengaruh berbagai teknik attention. Jadi ini ada LSTM untuk analisis sentimen, udah bisa LSTM analisis sentimen. Tapi kemudian ditambah layer attention. Ditambah layer attention, kemudian bagaimana pengaruhnya kalau ditambah layer attention. Dan layer attention atau jenis-jenis attention di layer attention tersebut itu yang cukup komprehensif, artinya dari yang teknik atau mekanisme attention yang dasar, yang sederhana sampai em, yang lebih kompleks gitu ya, atau yang lebih komprehensif. Ya, jadi apa pengaruhnya? Apakah ada satu mekanisme atau teknik attention yang bisa membuat lebih bagus atau ya terutama untuk eh, dari sisi efektivitas dan mungkin kalau sebagai yang kedua, maksudnya yang tambahnya adalah dari sisi kecepatan, apakah jadi lebih lambat atau bagaimana. Jadi di akhir, kalau judulnya seperti ini, di akhir semester depan, di akhir proses tugas akhir, dihasilkan sebuah analisis. Ya, analisis yang gimana di sini? Yang kualitasnya, yaitu analisis yang komprehensif, artinya mekanisme attention yang berbagai mekanisme attention, bukan hanya satu. Dan kemudian ada analisisnya. Analisis itu maksudnya kenapa kira-kira kok mekanisme attention seperti ini menjadi lebih bagus, menjadi jauh lebih bagus, atau dengan di sini malah jadi berkurang dibandingkan dengan em, teorinya. Harusnya dengan ditambah lapisan attention jadi lebih bagus, tapi kenapa di sini malah jadi lebih jelek atau sama aja? Jadi analisisnya bagaimana? Jadi di samping analisisnya itu adalah dari berbagai jenis teknik attention, juga em, mengapa yang satu jadi jauh lebih bagus mungkin, jadi sedikit lebih bagus, atau ada yang satu jenis teknik attention yang sama saja, atau bahkan jadi lebih berkurang, itu perlu dianalisis. Berikutnya ini adalah template juga yang saya kira kalian juga udah membuatnya. Di Kalian harus membuat satu slide, minimal sebuah halaman slide yang menjelaskan khusus tentang batasan masalah. Nah, saya akan copy dulu. Ya, batasan masalah di sini disertai dengan penjelasan singkat tentang batasan masalah tersebut dan alasannya. Nah, untuk kasus seperti ini, untuk yang contoh yang pertama, yaitu di sini intinya adalah pembangunan daftar semantik teks kosakata Al-Quran, samanya dengan kitab-kitab tafsir, kalimat-kalimat kitab tafsir. Batasannya adalah di sini adalah batasannya kosakatanya itu eh, jumlah kosakatanya. Artinya kosakata kan sebenarnya banyak ya. Jadi kan ada, saya juga ada ya beberapa ensiklopedia udah ada. Saya udah mempunyai eh, lebih dari lebih dari satu set buku ensiklopedia kosakata Al-Quran yang ditulis oleh para ahli. Dan saya sudah mencoba untuk mempelajari, dan ya mengapa ditulis seperti ini karena untuk diharapkan lebih sempurna lagi atau lebih baik, lebih baik lagi, termasuk juga untuk dari sisi interaktifnya. Ya di sini batasannya adalah kosakatanya itu banyak di dalam Al-Quran. Ya ada puluhan, tapi kita di sini hanya beberapa saja jumlahnya. Mungkin eh, apa ya sekitar 5 sampai 10 gitu ya. 5 sampai 10 kosakata. Alasannya apa?
Salah satunya alasannya adalah karena di sini kita kan menggunakan kitab tafsir ya. Kitab tafsirnya itu kan em, ya kitab tafsir itu banyak dan udah tersedia, yang itu juga harus di scan, ya harus di scan. Jadi karena keterbatasan resource juga. Pertama itu jadi batasan pertama itu adalah di sini jumlah kosakatanya masih relatif sedikit, ya. Tapi diharapkan em, bisa mewakili ada kosakata yang umum, sangat umum, ada yang agak umum misalkan gitu. Agak umum itu sangat umum itu maksudnya sering ada di dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang tidak banyak, tidak banyak. Kalau banyak itu maksudnya mungkin ada sampai puluhan, kalau tidak banyak paling ya belasan atau di bawah 10. Ya, yang pertama adalah itu batasannya dan alasannya karena tadi keterbatasan resource dan ya ini resource dan ya waktu juga ya. Kemudian yang kedua batasannya adalah idealnya menggunakan kitab tafsir beberapa lebih dari satu. Tapi batasannya di sini kita misalkan menggunakan hanya satu atau dua kitab tafsir saja. Dan alasannya itu juga mirip karena keterbatasan resource dan termasuk waktu. Ya, jadi idealnya beberapa kitab tafsir. Oleh karena itu di um, future work-nya atau saran pengembangannya ya kosakatanya lebih banyak dan ininya. Nah, kemudian di batasan yang lain itu adalah kita menggunakan dari sisi metodenya, metodenya yang apa tidak terlalu berat banget gitu ya. Ya ini juga em, alasannya karena keterbatasan resource komputasi. Kemudian contoh yang kedua di sini batasannya adalah di sini kita tidak boleh mengatakan batasannya adalah dengan LSTM gitu ya, karena ini udah ada di judul, jadi batasannya udah eksplisit ada di judul. Ya, di sini batasnya adalah di sini berbagai teknik attention. Nah, berbagainya idealnya itu adalah ya yang selengkap mungkin. Tapi kita hanya memilih beberapa teknik attention saja. Ya, dengan alasan kalau teknik attention yang kompleks itu juga berat. Ya. Kemudian dari sisi analisisnya itu batasannya adalah juga analisisnya ini batasannya terutama adalah pengaruh untuk yang utamanya adalah efektivitas atau akurasi. Sedangkan untuk kecepatan kita ukur tapi tidak terlalu diprioritaskan seperti itu. Ini adalah contoh untuk batasan masalah yang kalian harus buat dan misalnya kalian udah buat. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan atau hal-hal yang diperkirakan sulit waktu mengerjakannya. Ya ini sebenarnya kalau kalian di proposal tugas akhir sering ditulis problem identification ya. Sebenarnya mungkin atau identifikasi permasalahan. Ya, sebenarnya em, menurut saya itu kurang tepat ya kalau identifikasi permasalahan itu isinya tantangan. Oleh karena itu di sini ditulis judulnya di slide ini di mata kuliah ini adalah secara eksplisit tantangan gitu ya atau hal yang diperkirakan sulit. Ya, di sini untuk contohnya, untuk yang pertama, pembangunan daftar kesamaan semantik, itu kemungkinan hal-hal yang jadi concern, jadi tantangan yang hal yang sulit, itu adalah ya ke semantik ini, kesamaan semantik, atau keterkaitan semantik. Iya, keterkaitan semantik. Untuk sebenarnya antara yang pertama, contoh pertama dengan contoh kedua itu ada hubungannya juga sih ya.
karena attention itu maksudnya keterkaitan ya. Ini juga sebenarnya adalah menggunakan keterkaitan. Nah, namanya keterkaitan semantik itu biasanya menggunakan deep learning dan itu biasanya berat, sehingga tantangannya adalah komputasinya yang berat. Ya, di sini tantangan komputasinya berat salah satunya. Diatasinya ya dengan atau salah satu meminimalisirnya itu adalah ya em, di sini meskipun berat tapi dijalankan dengan agak lama juga nggak apa-apa. Jadi sekali kali running untuk sebuah kosakata mungkin beberapa waktu yang agak lama itu mungkin bisa jam seperti itu. Atau juga mungkin tantangannya adalah ya perlu ada biaya ya untuk komputasi. Kemudian kalau di sini beberapa analisis pengaruh beberapa teknik attention, tantangan atau hal-hal yang diperkirakan sulit adalah ya mirip dengan yang pertama, yaitu kalau teknik attention yang cukup advance ya dalam arti advance itu namanya teknik attention ada matrik-matrik bobot yang perlu dilakukan learning di proses learning. Oleh karena itu komputasinya juga semakin berat. Ya. Oleh karena itu tantangan tersebut saya kira tantangannya bukan implementasinya utamanya, tapi waktu runningnya, komputasinya. Jadi hampir sama seperti pertama. Jadi mungkin kalau diperlukan adalah yang berbayar, ada komputasi yang berbayar. Kemudian berikutnya yaitu eh, untuk kontribusi. Ya, ya memang untuk latihan penelitian kontribusi itu bukan kontribusi yang berat-berat ya. Kalau yang benar-benar penelitian udah dengan biaya, dengan eh, waktu yang longgar, dengan resource mungkin orang-orang kerja sama tim gitu, udah pengalamannya udah jam terbangnya tinggi. Ya kontribusi itu biasanya adalah kebaruan ya novelty, sesuatu yang orang lain belum mengerjakan. Tapi kalau di sini kontribusi ini maksudnya dulu adalah yaitu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, sehingga itu sesuatu yang ide yang bagus lah, mungkin inti secara kasarnya gitu ya, untuk kontribusi akademik yang utamanya. Yang tambahannya atau opsionalnya adalah kontribusi manfaatnya. Ya contohnya untuk yang pertama, bagaimana pembangunan daftar kesamaan semantik teks yang dalam rangka pembangunan ensiklopedia kosakata untuk sebuah korpus. Ini kontribusi akademiknya adalah bagaimana kita mencari antara kosakata, sebuah kata atau istilah yang tidak hanya mungkin tidak hanya satu kata, tapi ada beberapa kata, tapi istilah dengan dan mencari ininya, mencari skor-skor keterkaitannya dan ya dan ini keterkaitannya. Jadi ini seperti information retrieval, seperti search engine yang sederhana, tapi di sini uh, untuk berbeda dengan search engine yang query-nya bisa bermacam-macam dan kebutuhan orang banyak, tapi di sini yang dapat dikatakan seperti query itu adalah kosakata yang fix. Jadi mau agak lama juga nggak apa-apa ya, di prosesnya agak lama nggak apa-apa. Ya, jadi kontribusinya itu adalah bagaimana em, metode untuk keterkaitan semantik, mencari metode keterkaitan semantik
yang kira-kira yang cukup efektif yang untuk kerjaan ini, yaitu antara kosakata dengan kalimat-kalimat dalam hal ini kalau contohnya adalah kalimat kitab tafsir. Ya, kalau untuk kontribusi manfaat ini sebenarnya juga bisa generik seperti misalkan contohnya eh, keterkaitan antara di sini bisa saja untuk kasus berita, untuk kasus sejarah dan yang lain-lain. Ini ya ke kontribusi manfaatnya ya. Kemudian yang kedua, kontribusinya adalah kontribusi akademiknya adalah kita akan melihat sebenarnya teknik attention, sesuatu teknik atau mekanisme yang populer, yang relatif udah relatif berkembang dan relatif bisa mudah difahami dan itu menjadi salah satu dasar penting dalam natural language processing, pemrosesan bahasa alami atau juga text mining, itu bagaimana pengaruhnya kalau ada penambahan teknik attention. Jadi di sini kontribusinya adalah analisisnya itu, ya analisisnya teknik attention yang bagaimana, misalkan yang bisa pengaruhnya bagaimana, ya jadi analisisnya itu karena judulnya juga analisis ya, kontribusinya adalah itu. Kemudian em, kontribusi manfaatnya yaitu ya bagaimana mekanisme attention atau teknik attention bagaimana yang yang bisa mempengaruhi atau bisa meningkatkan ya, yang bisa meningkatkan tas untuk NLP seperti misalkan analisis sentimen. Ini adalah yang kontribusi. Kemudian berikutnya contoh untuk model atau approach atau algoritma atau yang lain ya, atau approach atau algoritma atau metode yang digunakan. Misal pertama adalah menggunakan kita gambarkan alur proses, yaitu dari praproses apa saja ya, ya praproses itu mungkin tidak yang terpenting ya, tapi digambarkan dan tidak ditonjolkan karena misalkan di sini praproses itu tidak yang utama, kemudian prosesnya sendiri dan mungkin ada post prosesnya. Kemudian misalkan contoh yang pertama ini dalam konteks pembangunan atau pembuatan ensiklopedia kosakata, ini pembangunan daftar kesamaan semantik itu tempatnya di mana dalam framework atau kerangka besar pembangunan atau pembuatan ensiklopedia kosakata itu. Ya, kemudian ditekankan, diperlihatkan. Ya, intinya dari pembangunan ensiklopedia kosakata ini, inti maksudnya inti yang kita tekankan itu adalah yang ini, bagian ini, sub ini. Sub sistemnya adalah pembangunan daftar kesamaan semantik. Kemudian juga diharapkan ada gambar arsitektur model, khususnya kalau menggunakan neural base atau deep learning. Nah, jadi di sini, apalagi di sini adalah kesamaan semantik ya, semantik itu biasanya deep learning dan model metode-metode atau model-model untuk hal semacam itu yaitu kesamaan atau keterkaitan semantik itu ada dan itu digambarkan ada macam-macam jenisnya yaitu digambarkan. Kemudian yang berikutnya ini juga bisa digambarkan alur proses atau khususnya arsitektur. Bagaimana layer pertama yaitu layer LSTM, kemudian layer yang berikutnya di atasnya atau di berikutnya itu adalah layer attention, di mana um, um, sebaiknya juga ada arsitektur, model arsitektur yang
agak detail, khususnya di dalam attention ini, gambar attentionnya. Ya, gambar attention itu biasanya kan menggunakan garis-garis, ada attention ya, memberi perhatian dari satu kata ke kata yang lain. Jadi ada gambarnya. Ya, seperti itu ya. Ini adalah salah satu di yang perlu kalian buat. Kemudian berikutnya kita masuk ke studi literatur. Di mana studi literatur itu pada intinya adalah untuk kita di kalau tugas akhir itu adalah sebagai landasan teori. Yang pertama adalah bidang yang terkait. Ya, dituliskan bidang-bidang apa saja yang terkait dengan topik. Artinya, topik kita itu sebenarnya kalau kita mencari em, kelompok atau bidang itu masuk yang apa sih? Seperti misalkan contohnya di sini. Untuk contoh kasus yang pertama atau judul yang pertama, pembangunan daftar kesamaan semantik atau keterkaitan semantik. Ya ini ada yang namanya disebut dengan kesamaan atau keterkaitan semantik antar teks pendek ya itu ada populer dulu ya STS istilahnya semantic text similarity STS. Kemudian juga kesamaan antar kalimat pendek atau juga information retrieval. Ya, jadi di topik information retrieval di mana ada query dan ada dokumen. Query-nya itu adalah kosakata, dokumen itu di sini adalah kalimat-kalimat kitab tafsir. Kemudian juga berkaitan dengan itu adalah bidang yang terkait adalah summarization sebenarnya. Hmm, summarization khususnya yang extraction, peringkasan ekstraksi. Jadi peringkasan ekstraksi yang query based. Artinya kalau kita me- akan mensummary ekstraksi, artinya seperti kita menstabiloin ya. Menstabiloin itu ekstraksi itu distabiloin. Artinya kitab-kitab tafsir itu distabiloin kalimat-kalimatnya. Satuannya adalah kalimat. Berdasarkan query. Query itu adalah kosakata. Jadi misalkan kosakata kaum. Ini yang distabiloin kalimat mana sih? Kalimat mana? Kalimat mana yang berkaitan dengan itu berkaitan dengan kosakata tersebut yaitu sebagai query. Ya, artinya di sini ada bidang yang terkait, bidang keilmuan yang terkait atau bidang penelitian yaitu semantic text similarity, kemudian information retrieval khususnya yang neural base, kemudian apa text summarization, query based text summarization, ya. Jadi penelitian-penelitian di bidang itu sebagai landasan untuk kita di sini. Ya, kemudian di sini untuk contoh judul yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan teknik attention. Ya, teknik attention sendiri secara eksplisit di sini. Kemudian bagaimana teknik attention kemudian ada karena di sini analisis sentimen, maksudnya adalah bukan seperti mesin penerjemah yang inputnya berupa teks, outputnya berupa teks. Ini attention ini ada attention macam-macam dan attention itu salah satunya misalnya mungkin adalah self attention. Ya, jadi berkaitan dengan yang self attention. Kemudian juga bisa juga bagaimana yang bidang terkait. Apa yang lapisan atau berbagai jenis lapisan, penambahan lapisan attention. Kalau kita lihat di perkembangan di deep learning, arsitektur model deep learning, itu banyak atau cukup cukup sering ya kita jumpai adanya lapisan-lapisan attention berbagai jenis dan lapisannya bisa lebih dari satu. Ya seperti itu contohnya. Ya. Jadi yang pertama adalah bidang terkait untuk studi literatur. Kemudian yang berikutnya adalah
berbagai pendekatan atau metode algoritma yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, di sini untuk daftar kesamaan semantik seperti tadi dari bidang-bidang yang tadi terkait kita cari dan itu ada berbagai pendekatan yang biasanya trade-off antara beban komputasi dengan efektivitas. Artinya kalau semakin berat, lambat, komputasinya berat, artinya lambat, tapi efektivitasnya bisa lebih bagus. Tapi kalau ringan, artinya bisa cepat, itu bisa efektivitasnya bisa kurang. Nah, itu ada berbagai macam model yang pernah saya jumpai dan dipelajari. Nah, itu kemudian disampaikan di sini secara singkat, penjelasan singkat. Mungkin ada gambar-gambar dan penjelasan singkatnya. Kalau dalam kasus ini adalah gambar-gambar ilustrasi model dalam menggunakan deep learning utamanya. Kemudian kalau di sini yang kedua ini adalah teknik attention juga macam-macam. Ada teknik attention khususnya yang self attention ada macam-macam jenisnya. Ada yang tanpa bobot, matrik bobot yang learnable yang di training, ada juga yang di training bobotnya satu, ada bobot dua, dan ada beberapa teknik mungkin yang lain, itu ya, ya disampaikan di sini. Kemudian dataset yang digunakan, ya. Dataset yang digunakan. Di sini contoh, ini kan adalah studi literatur ya. Ada literatur-literatur yang menggunakan dataset apa saja. Kalau contoh STS misalkan, semantic text similarity, itu antar kalimat-kalimat pendek atau juga antar kata. Itu ada berbagai dataset yang digunakan yang populer. Atau juga ensiklopedia, bukan ensiklopedia, maaf. Information retrieval, itu juga ada beberapa dataset yang digunakan. Dan kemudian tujuannya adalah salah satunya adalah kita yang penting adalah bagaimana nanti mencari yang mirip dengan yang kita gunakan datasetnya dan pekerjaannya. Kemudian di sini yang kedua contoh dataset adalah untuk analisis sentimen. Ya, kalau hal ini adalah analisis sentimen ada macam-macam ya analisis sentimen. Ada movie review, ada namanya ConLL dan ada macam-macam. Kemudian yang berikutnya metrik evaluasi. Ya, di mana di sini kesamaan antara query dan atau keterkaitan antara query dan ini kalimat-kalimatnya. Artinya di sini bagaimana kalau misalkan dianggap sebagai summarization atau dianggap persamaan semantik itu bagaimana? Ada metrik evaluasi yang lexical overlap nama istilahnya, ada yang model base, ada yang secara manual. Ya di referensi-referensi tersebut bagaimana? Kemudian di sini, ya di sini tentunya tasnya adalah analisis sentimen. Ya, analisis sentimen itu saya kira yang udah umum ya, artinya seperti misalkan akurasi, recall precision. Kemudian perbandingan performasi hasil pengujian di sini, di literatur-literatur review. Ya kita dari literatur-literatur itu meskipun tidak apple to apple ya, karena antara literatur satu dengan literatur yang lain atau jadi eksperimen satu dengan eksperimen yang lain di paper yang lain itu mungkin tasnya tidak sama persis, datasetnya juga bahkan datasetnya tidak sama persis. Ya kalau ada yang sama lebih bagus, tapi artinya dijelaskan tasnya yang mirip-mirip, kemudian ininya apa datasetnya, kemudian performansinya, meskipun tidak apple to apple, kita bisa membayangkan perbandingan antara satu dengan yang lainnya performansinya, khususnya menggunakan pendekatan-pendekatan atau model atau algoritmanya itu kita bandingkan. Ya, kemudian di sini juga untuk analisis sentimen. Kalau menggunakan dataset yang sama,
Ya kan analisis sentimen datasetnya ada beberapa dataset yang banyak digunakan untuk eksperimen. Ini dibandingkan kalau hanya LSTM saja bagaimana? Kalau ditambah attention dibandingkan dengan di literatur-literatur itu bagaimana? Kalau yang sederhana modelnya bagaimana? Kalau yang mereka state of the art atau advance bagaimana? Nah, kalau di sini lebih mudah dalam arti membandingkan karena bisa menggunakan dataset yang sama dengan yang mereka gunakan. Kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah di samping slide melanjutkan dari yang ujian yang pertama itu adalah progres proposal tugas akhir dalam format LaTeX ya. Ya, dalam format LaTeX yang menggunakan template yang sudah disediakan. Ya minimal ada covernya, saya kira udah semuanya. Karena di waktu sebulan yang lalu, lembar pengasahan saya kira juga udah semuanya. Kemudian minimal juga sekarang ada bab pendahuluannya. Jadi ada beberapa fitur LaTeX yang ditambahkan termasuk ada referensi, pelabelan, citasi, gambar. Ya saya kira seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan. Hmm, ini ininya apa? Daftar. Silakan ada pertanyaan, ini kita bisa masuk ke sini. Daftar mahasiswa ini yang berpartisipasi dalam tanya jawab kelas Rabu atau kelas Jumat. Jadi saya stop ya ini recordingnya.